Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ya materi Introduction to Prosthetic and Orthotic. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Jelas Bapak. Bisa, Pak. Saya pastikan ini sudah direkam dulu atau belum. Rekam mana? Sudah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Materi kita ini gini aja. Bentar saya. Aku mau minum. Minum apa? Minum sama Mbak dulu ya. Hah? Kenapa? Ya, ayah tak aja dulu ya. Tas. Ayah kenapa belajar? Sama Mbak dulu. Mbak. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah sampai di ini ya. Pasien care sudah ya. Pasien care, examination juga ini bukan. Kita masuk ke terminologi dalam bidang OP. Terminologi dalam bidang OP. Terminologi dalam bidang OP itu banyak sekali. Namun kita harus tahu hal-hal basic dulu ya, harus tahu. Kalau kemarin mungkin sering kita dengar ortotis, ortotik sama ortosis gitu ya. Namun sebenarnya terminologi OP itu bukan hanya itu saja, masih banyak. Nah, di sini kemarin adik mahasiswa sudah saya minta juga untuk belajar dulu ya. Supaya ya makin paham gitu ya. Karena memahami bahasa Inggris itu kadang-kadang perlu usaha lebih, apalagi bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggris yang medis, medical term, dan spesifiknya bahasa OP gitu ya. Baik. Yang pertama ini adalah general medical term, terminologi medis umum. Terminologi medis umum. Terminologi medis umum itu apa? Yang pertama, kongenital. Kongenital itu adalah ada sejak lahir. Jadi sejak lahir itu penyakitnya memang ada. Ya, ini tak kasih contoh sambil buka browser sehingga adik-adik nanti bisa ada gambar. Nah, kongenital itu misalnya seperti ini. Nah, kondisi-kondisi yang jadi sejak lahir kakinya cacat, bisa seperti ini, gitu ya. Bisa sejak lahir punggungnya keluar tulang belakangnya keluar, menonjol keluar, gitu bisa. Sejak lahir kakinya nggak lengkap, tangannya nggak lengkap. Bisa saja seperti ini, gitu, sumbing dan lain sebagainya. Ini disebut kongenital. Ya, banyak sekali. Apalagi ada yang namanya misalnya kongenital, talipes, equino, varus atau CTEV. Nah, ini kaki yang pengkor seperti ini. Sering kita temui gitu ya, dan ini sering dilayani oleh ortotis prostetis. Itu ya. Nah, selanjutnya ini ada terminologi disease. Disease itu penyakit. Penyakit itu adalah problem, masalah pada tubuh yang disebabkan karena ada proses di dalam tubuhnya. Jadi masalah di dalam tubuhnya. Karena ada suatu masalah dalam tubuhnya, dia muncullah yang disebut
penyakit. Gitu kan ya, penyakit itu sesuatu yang bermasalah dalam tubuh. Gitu ya. Nah, bisa saja karena apa? Bisa karena infeksi, bisa karena polio, karena virus, gitu ya. Bisa karena cancer, tumor, dan cancer itu sendiri adalah uncontrolled growth of cell, gitu ya, uncontrolled growth of cell. Jadi pertumbuhan sel yang tidak bisa terkontrol. Ini dari satu kata definisi apa namanya di sini aja banyak diskusinya. Ini kita bicara misalnya seperti ini. Leprosi itu apa ya? Leprosi itu lepra. Leprosi itu lepra. Kalau kita cari di Google gini ya, media belajar kita leprosi. Nah, leprosi itu seperti ini. Ini tak besar. Nah, leprosi lepra. Tangannya ini coba ini, tangannya masuk seperti ini. Preteli kalau orang bilang seperti itu. Oh, ini lepra juga. Nah, ini adalah lepra. Bakteri lepra. Jadi lepra karena dia infeksi bakteri. Gitu ya. Ini ada polio. Polio seperti apa, Pak? Nah, contoh polio seperti ini. Polio. Nah, kakinya mengecil seperti ini. Polio ini. Jadi polio itu virus sebenarnya, virus polio ya toh, terus masuk ke mulut pasien melalui media apapun, misalnya melalui lalat, yang lalatnya nempel di makanan, ya toh, makanan itu tidak makan, gitu ya. Terus dia polio pada anak kecil ya. Nah, sudah mulai hilang sih sebenarnya, tapi tidak bisa hilang. Jadi polio itu kan apa namanya penyakit yang sudah lama dan Indonesia sudah menyatakan bebas polio, namun ya masih ada orang-orang yang mempunyai kelayuan kaki, sisa-sisa polio atau post polio paralisis. Nah, dikasih vaksin polio. Jadi kita sudah melakukan vaksinasi polio sejak dulu, sehingga polio nggak banyak. Kalau zaman dulu polio banyak, gitu ya. Nah, mungkin sekarang ini ada vaksin corona. Tapi apakah corona akan hilang? Mungkin saja yang nggak hilang ya Kak, polio itu. Nanti kita akan hidup dengan adanya corona. Gitu ya. Nanti selanjutnya ya tetap vaksin terus. Seperti itu. Kayak sekarang bayi-bayi itu ya divaksin polio. Walaupun saat ini sudah nggak banyak polio ya. Tapi kan suatu saat ada virus polio kena, dia sudah terkena karena vaksin. Gitu ya. Lanjut. Ada cancer. Cancer itu uncontrolled growth of cell. Jadi, kita lihat cancer seperti ini. Cancer bukan zodiak. Ini zodiak. Tapi ada hubungannya sih. Ini kan cancer itu kan apa namanya? Splitting ya. Cancer. Cancer itu tumor. Iya kan? Ini kok. Nah, cancer itu. Nah, ini cancer. Jadi ada bagian dari sel itu dia membesar yang tak terkontrol. Nah, kok bisa membesar? Ya bisa, memang sel tubuh kita kan membesar. Dulu kita kecil, bayi, terus jadi besar, kan membesar. Tulangnya kan ya ada kanker tulang. Ya tulangnya membesar tanpa bisa terkontrol. Misalnya ini ya, bone cancer ya, berarti bone cancer. Nah, ini tulangnya, nah ini melentung seperti ini, membesar, tak terkontrol. Makanya disebut cancer. Ya, sel memang berkembang, tapi berkembang tak terkontrol, disebut cancer. Nah, kenapa kok apa namanya disebut cancer? Ini disebut tumor sebenarnya. Tumor ini terdiri dari apa namanya? Bisa kulit yang cancer, bisa tulang, bisa jaringan-jaringan.
Kok disebut cancer? Karena cancer itu kepiting, Bang. Jadi orang itu terminologinya dulu itu yang menyebut itu cancer adalah orang kalau sudah kena cancer itu udah kayak kejepit kepiting. Orang kalau kejepit kepiting itu pilihannya hanya dua. Kepitingnya itu mati, dipotong, ya kan? Dipotong kepitingnya, capitnya, atau yang dicapit kepiting itu yang dipotong. Terminologinya seperti itu. Gitu ya. Nah, maka disebut cancer. Karena kalau orang sudah sakit cancer itu, ya terpaksa bagian yang kena cancer itu harus dihilangkan. Gitu ya. Teramputasi lah kalau diamputasi. Itu alat bukti. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis itu apa? Statement tentang apa penyebab dari masalah pada pasien. Jadi masalah pada pasien itu masalahnya apa? Gitu ya. Nah, itu disebut diagnosis. Loh, emangnya masalah itu sudah bisa apa nggak langsung diketahui? Ya enggak, masalah itu tidak mesti langsung diketahui. Sebagai contoh gini, kita mau mendiagnosa yang sekarang lagi populer ini ya, orang itu kena COVID atau enggak. Itu kan nggak bisa langsung. Kita melihat dari gejala-gejalanya kan. Oh, gejalanya kok batuk, oh kok panas 38 derajat. Oh, kok tidak bisa membau gitu ya. Gejala-gejala itu akhirnya dan diperiksa, oh akhirnya ketemu nama diagnosanya. Dia diagnosanya adalah terkena positif COVID. Diagnosa itu adalah statement, pernyataan tentang apa penyebab masalah tadi pasien. Masalah itu kan bukan batuk mungkin ya. Batuknya hanya gejala, bukan juga panas. Misalnya yang COVID tadi. Tapi masalahnya diagnosanya adalah COVID dan punya gejala macam-macam. Lalu apa itu prognosis? Prognosis itu adalah apa yang akan terjadi tentang penyakit atau situasi tersebut pada pasien. Jadi prognosis itu kira-kira ini nanti gimana dia itu. Ya, prognosis itu seperti itu. Kira-kira itu kayak apa? Caranya gini. Prognosis itu caranya gini. Kalau orang ini dalam hal COVID ini ya, karena baru populer pakai contoh ya. Waduh, kok dia COVID panas sekali dan tidak segera dikasih penanganan, ternyata kok dia kok malah kayak gitu parah. Wah, prognosisnya berarti apa? Prognosisnya memburuk. Ya. Prognosis itu kayak prognosisnya ke depannya kayaknya seperti apa? Ternyata dia walaupun dia positif COVID, ternyata dia batuknya sudah mulai hilang, gitu ya. Ternyata dia juga kondisi tubuhnya fit, gitu kan. Panasnya ya sudah mulai menurun. Oh, prognosisnya apa yang akan terjadi disebut prognosis. Lalu yang selanjutnya simptom. Simptom. Gejala. Simptom ya. Nah, apa perubahan pada fungsi tubuh? Kayak gejalanya batuk. Apa? Ya, oh kok dia batuk-batuk. Nah, ini gejala. Nah, simptom. Jadi ya, ada perubahan pada pasien. Gejalanya kok perutnya kok mulus apa itu? Oh, gejala apa? Nah, gejala. Tanda yang sesuatu yang terlihat berubah. Gitu ya. Nah, perubahan pada fungsi tubuh atau kondisi tubuh. Contoh misalnya dia kok panas, dingin, demam, nyeri. Waduh, apa ya? Gejala nih COVID apa? Panas tadi, panas, batuk, tidak membau. Nah, itu disebut simptom. Lalu selanjutnya sindrom. Sindrom itu adalah grup klinik. Grup gejala yang ada yang
berkumpul untuk menandakan suatu penyakit. Nah, ini. Nah, ini sindrom. Nah, ini sindrom. Kayak gini nih, Down syndrome. Nah, penyakit Down syndrome. Dia ada tanda-tanda wajahnya kayak mongoloid, lepas kayak gini. Nah, ini namanya sindrom. Nah, sindromnya ini sindrom Down syndrome. Nah, sindrom itu adalah kumpulan tanda-tanda. Tadi kumpulan sindrom. Ini ya, Down syndrome. Ada sindrom yang lain juga, tapi yang populernya misalnya Down syndrome. Selanjutnya, klinik. Ini ya, klinik. Klinik itu adalah tempat di mana perawatan itu dilakukan, ya kan? Kita tahulah, klinik itu tempat di mana pelayanan kesehatan dilakukan. Klinik OP ya, di mana kita melayani pasien OP. Selanjutnya, apa itu pasien? Pasien adalah orang yang menerima perawatan medis. Jadi pasien itu yang menerima perawatan medis. Kalau dia misalnya cukur rambut itu ya bukan pasien. Ya, tapi kalau dia datang terus untuk mendapatkan pelayanan medis, ya disebut pasien. Kalau ke rumah sakit, kalau tidak menerima perawatan medis, ya bukan pasien, mungkin penjenguk pasien, keluarga pasien, atau mungkin pemberi layanan pasien, yaitu dokter, perawat, dan sebagainya. Ya, medication. Pemberian obat itu adalah maksudnya pemberian obat, gitu ya, to give medicine, itu medikasi, bahasa Indonesia medikasi itu maksudnya pemberian obat atau obat itu sendiri. Side effect itu efek samping. Efek samping itu adalah perubahan yang terjadi secara fisiologi yang diinginkan, gitu ya. Jadi misalnya efek samping itu orang divaksin, harapannya efeknya adalah dia jadi lebih kuat terbentuk kembali, gitu kan ya. Terdapat proses di mana orang jadi kebal terhadap penyakit corona misalnya vaksin. Lah kok enek efek samping, efek di luar itu, ternyata habis divaksin demam, ya, atau habis divaksin mules perutnya. Itu kan bukan efek yang diharapkan, tapi dia memang terdapat efek itu, tapi bukan yang diharapkan. Itu disebut efek samping atau side effect. Selanjutnya, trauma. Kalau kalian, penyebab amputasi ada apa saja? Trauma, kecelakaan, atau penyakit, terus bisa saja kongenital. Trauma itu sendiri apa sih? Trauma itu kecelakaan, masalah pada tubuh yang disebabkan karena adanya luka langsung dari luar, gitu ya. Karena dia terluka suatu dari luar, itu namanya trauma. Jadi tiba-tiba trauma itu memang tiba-tiba kena suamat listrik, ya luka. Setelah itu trauma, tabrakan, kecelakaan lalu lintas yang masuk kanker, itu ya. Malaise itu adalah perasaan sakit atau tidak nyaman. Jadi dia malaise. Maka tersebut males. Males, males. Maksudnya perasaan nggak nyaman dan pengen ini mager.
Malaise itu adalah perasaan sakit atau tidak. Ya. Apakah teknologi ini dipakai? Ya dipakai. Kalau ada pasien nggak enak ya rasanya itu. Apa enak bagus-bagus. Oh malaise. Gitu ya. Treatment itu perawatan. Itu bisa disebut terapi. Maksudnya treatment perawatan adalah bekerja dengan pasien untuk membantu pasien agar lebih baik. Jadi perawatan pasien melayani pasien. Ya, treatment. Selanjutnya rehabilitation. Rehabilitation adalah step by step proses membantu pasien untuk membaik dan kembali ke kehidupan. Rehabilitasi itu proses tahap demi tahap mengembalikan pasien ke kondisi semula. Pasien kan misalnya harusnya kan orang normal, semulanya dia bisa jalan. Karena trauma, amputasi, dirawat, setelah itu selamatkan nyawanya dulu, ternyata baik, terus kita mulai merehabilitasi agar dia kembali jalan. Mungkin salah satunya dikasih alat pompa. Ya. Healing, penyembuhan. Itu adalah proses untuk membaik. Gitu ya. Proses of getting better. Itu adalah healing. Paralisis. Paralisis adalah hilangnya gerakan atau sensasi karena luka pada saraf. Jadi pasien yang kena paralisis itu gerakannya hilang, layuh, lumpuh bahasa kerennya, layuh. Paralisis itu layuh, kehilangan gerakan dan juga sensasi, perasaan, sehingga itu nggak ada rasa. Karena apa? Karena ada luka pada saraf. Karena yang membuat gerakan pada otot kita itu adalah saraf. Saraf itu berarti listrik ya, listrik. Kalau dalam listrik. Ya yang membuat bergerak listriknya mati. Walaupun fisiknya masih ada yang nggak bergerak. Paresis. Paresis itu mirip-mirip paralisis lumpuh ya. Cuman dia sebagian saja, nggak parah, bukan lumpuh layuh. Dia kehilangan gerakan sedikit lah. Weakness of limb, lemahnya anggota gerak. Sebagian paralisis sebagian atau paralisis sedikit saja. Selanjutnya ability. Ability itu adalah kemampuan. Kemampuan adalah apa yang seseorang itu bisa lakukan. Disability itu seperti yang kita sampaikan di awal. Disability itu handicap. Apa yang orang itu nggak bisa lakukan. Ya, nggak bisa. Ability bisa, disability tidak bisa. Gara-gara dia kehilangan kaki, dia nggak bisa jalan. Saya dikasih AOP, terus mereka nggak mau disebut disability. Saya bisa jalan, sebut kami sebagai difabel atau different ability. Tuh, teman-teman disable pengen disebut difabel. Handicap. Handicap itu cacat bahasa Indonesia. Yang mana sekarang nggak mau orang-orang itu disebut cacat. Handicap itu adalah orang yang mempunyai kesulitan dengan aktivitas sehari-hari karena masalah fisik atau masalah mentalnya. Handicap. Ya, lanjut. Sini ya. Pasif. Pasif itu tidak melakukan aksi. Kalau orang pasif saja ya maksudnya dia nggak melakukan. Kok masuk dalam terminologinya ya nanti ada pasif ROM gitu kan ya. Nah, ruas gerak sendi yang pasif. Maksudnya pas kita menggerakkan
Itu yang bergerakkan kita, bukan pasiennya. Jadi pasiennya kan pasif. Aktif itu making an action or effort. Jadi yang bergerak itu apa namanya? Lalu genetik, ilmu tentang inherited karakteristik karakter turunan, karakter menurut dari orang tua ke anaknya. Kromosom, pada setiap sel tubuh itu ada kromosom yang bertanggung jawab untuk membawa, mentransportasikan, gitu ya, membawa karakteristik turunan. Kromosom. Nah, kromosom itu kayak apa tuh? Nanti kalau kalian membaca ya, oh ini kromosom. Kromosom. Jadi dia membawa karakteristik turunan dari orang. DNA, deoxyribonucleic acid exists in all cells and contain the plant center of the cell. Jadi ini ada di dalam tubuh manusia yang isinya itu rancangan atau desain di sel-sel tubuh. DNA itu ya tubuh kita itu tergantung DNA-nya. Kalau orang tua itu anaknya siapa, mau cek DNA-nya sama. Jadi ya desain dari tubuh kita itu tercipta dari adanya DNA. Kayak apa gambar DNA? Kita lihat. Nah ini dia. Kalau di film-film itu sering dipakai. Ini core of the core ya. Ya. Lalu patologi. Patologi itu adalah ilmu tentang penyakit yang mana dia ilmu patologi ini mempelajari penyebab dan bagaimana penyakit itu kayak apa, ya, nature of the disease, kayak apa sih penyakit itu, bagaimana solusinya, itu patologi. Kalian pun nanti ya belajar patologi, ya. Bagaimana dengan fisiologi? Ini patologi, yang ini fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal dari tubuh. Fungsi normal itu fisiologi. Bagaimana dengan psikiatri? Psikiatri. Psikiatri. Indonesia jadi psikiatri. Ilmu yang mempelajari tentang diagnosa dan treatment masalah mental, masalah jiwa. Psikologi itu juga ilmu yang mempelajari tentang behavior dari manusia, ya, sikap. Pediatrik itu ya ilmu juga, gitu ya, atau bagian daripada layanan kesehatan yang mana utamanya melayani anak-anak, maka disebut pediatrik. Pokoknya di rumah sakit khusus anak, itu pediatrik. Kardiologi, ilmu tentang jantung. Pneumonologi, ilmu tentang paru-paru, gitu ya. Geriatri, ilmu tentang penyakit pada
lansia, pada orang-orang tua. Itu gel. Neurologi, ilmu yang mempelajari tentang saraf dan otak. Ginekologi, ilmu yang mempelajari kesehatan manusia, kesehatan wanita dan reproduksi wanita. Obstetri itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melahirkan bayi. Makanya dokternya disebut SPOG, spesialis obstetri ginekologi. Dokter yang spesialis dalam hal membantu melahirkan dan juga yang mempelajari tentang kesehatan wanita dan juga. Kenapa kok sampai keluar spesifik gitu ya? Karena wanita itu spesial, gitu ya, bisa melahirkan. Melahirkan pun perlu hamil dulu, gitu ya. Membawa bayi segitu, jadi kesehatannya harus dijaga. Maka ilmunya sendiri bahkan ginekologi dan obstetri dan ginekologi. Obgyn singkatan. Dokter Obgyn. SPOG. Subkutanis. Ini apa? Di bawah kulit. Sampai di sini ada pertanyaan. Stop. Ada pertanyaan kah? Pak, izin bertanya. Kalau orang yang terkena lumpuh layu seluruh badan itu berarti tidak bisa dibikinkan alat ya, Pak? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau orang layu seluruh badan, misalnya terjadi pada pasien stroke ya. Stroke itu kayak gini. Oh, Mbak Shen. Nah ini ya, misalnya pasien kayak gini. Pasien stroke itu karena apa? Itu kayak gini. Jadi ini otak. Otak itu ada, ini saraf ya. Otak itu kan saraf yang kepala ini otak. Ini itu otak ini dialiri darah oleh pembuluh darah. Gitu ya. Pembuluh darah itu ngumpulnya darahnya di mana? Di jantung. Jantung tumpah darah berjalan sampai ke otak juga, sampai ke kaki juga. Gitu ya. Nah, saat darahnya itu kotor, misalnya dia terlalu kental darahnya karena gula atau yang lain. Darah yang masuk ke otak, yang mensuplai darah di otak. Darah ini nyuplai apa sih? Nyuplai ya darah itu yang isinya oksigen, gitu kan ya. Jadi nyuplai oksigen ke otak. Kalau nggak dikasih oksigen ya mati kan, gitu kan ya. Oksigennya di dalam darah. Nanti dibawa balik oleh pena yang membawa karbodioksida. Nah, darah ini bisa saja tersumbat. Karena tersumbat, otak ini tidak mendapatkan oksigen. Karena tidak mendapatkan oksigen, dia mati sebagian. Karena dia mati sebagian, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Gitu kan ya. Jadi ini harusnya kan mensarafi seluruh tubuh, otak mensarafi seluruh tubuh. Otak pasien mensarafi seluruh tubuh, tangan dan kakinya untuk dia bisa gerak. Karena mati sebagian atau tersumbat tidak dapat oksigen kayak menggeh kalau kita itu ya. Akhirnya ya tidak bisa ini, jadi dia lumpuh. Bisa nggak dikasih alat OT? Ya tidak bisa. Kalau tidak disembuhkan dulu stroke-nya itu, harus makanya kan pembuluh darahnya dibuat lancar, dikasih obat pengencer darah dan sebagainya, itu bukan bagian kita ya, intinya dia membaik. Terus kalau sarafnya sudah mulai berfungsi lagi, nah tinggal tangan dan kakinya yang sebelumnya tidak bisa bergerak karena nggak tersarafi, sekarang tersarafi lagi misalnya, tapi kan harus kembali kekuatannya lagi dilatih. Baru bisa dikasih alat OT.
Jadi kalau pasien layu itu selama masalahnya belum diselesaikan dengan obat dengan oleh dokter, ya kita kasih alat OP ya dia tidak membaik, nggak bisa jalan, gitu kan ya. Jadi kita ambil alat OP itu kan lebih ke arah pasien sudah fase rehabilitasi. Jadi kalau orang pas stroke kayak gini ya, stroke dia kena stroke, itu stroke, bulan ke rumah sakit ya diobati dulu baik, terus dia masuk ke bangsa, terus mulai rawat jalan gitu ya, kembali ya, membaik tinggal dia bisa kembali ke tangannya. Oh, sebelumnya nggak gerak ya kan nggak tersarapi, gitu kan ya, nggak sarafnya nggak jalan. Saat sudah membaik jalan, terus dikasih alat OP. Sebetulnya fungsinya untuk kalau misalnya dia akhirnya stroke menggenggam gini, oh dikasih alat OP biar dia nggak menggenggam. Gitu ya. Kalau alat OP yang dinamis bisa gerak, ya, untuk melatih gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita kasih alat OP orang yang lain terus jalan. Kan alat OP itu tidak memberi saraf gitu ya. Alat OP itu kan fungsinya mungkin menopang gitu kan. Atau kalau diamputasi ya ada tambahan apa namanya tumpuan. Tapi yang membuat pasien gerak itu kan otot, nah, otot dan tulangnya. Otot dan tulangnya disarafi karena ada saraf. Saraf itu kalau pas bermasalah ya harus diobati dulu, dirawat, terus nanti kalau sudah membaik tinggal kita latih. Makanya dalam perawatan pasien butuh tim rehabilitasi, ya dokter, ya perawat, ya fisioterapi, ya alatnya. Di alat OP nggak bisa berdiri sendiri, kasih tok itu dia bisa langsung jalan, itu nggak bisa, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Saya Pak izin bertanya. Oh. Kan biasanya ada istilah disabilitas sama difabel. Nah, itu perbedaannya apa ya, Pak? Atau sama atau ada bedanya? Terima kasih. Jadi saya share lagi ya. Disabilitas nah, disabilitas itu sudah ada di mana-mana. Secara dunia itu sudah memang disabilitas ya. Lalu orang-orang disabilitas itu kan artinya disabilitas. Di situ tidak, ability itu mampu. Jadi dia tidak mampu. Kan gitu. Jadi memang mereka itu nggak mampu. Ya. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, mereka nggak mau disebut orang yang nggak mampu. Wong saya itu mampu, gitu kan? Saya itu bukan tidak mampu loh. Saya nggak semau disebut disabilitas. Saya itu mampu, gitu kan? Tapi memang saya mampu dengan cara yang berbeda. Maka disebut difabel, ya. Difabel. Nah, different ability. Nah, disabilitas. Siapa yang dikasih tahu ya? Loh, difabel. Jadi different ability. Ini sebenarnya lebih ke arah teman-teman disabilitas itu nggak mau disebut tidak bisa, tidak mampu. Mereka mau disebut bisa, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi disable itu dari different, ini ya, different ability. Nah, different ability. Nah, different ability. Mempunyai yang punya dia mampu, tapi mampu dengan cara yang berbeda. Different ability. Nah, mereka membuat awareness orang agar mulai tahu. Maunya mereka disebut sebagai difabel, different ability. Gitu ya. Autism is not disability. Jadi orang yang autis itu bukan dia tidak mampu. Ini adalah different ability. Mereka tetap mampu dengan cara yang berbeda. Mereka nyebutnya difabel. Gitu ya. It's not disabled. It's different. Jadi ini adalah terminologi yang mulai muncul setelah teman-teman disabel itu, yang disabel itu
tidak mau disebut disable. Gitu kan ya. Ini saya itu bukan orang yang disable, saya itu bukan orang yang tidak mampu. Saya itu mampu, yang nggak sama seperti kalian caranya. Maka muncullah difabel. Di Indonesia kita namanya difabel. Bahasa Inggrisnya disable. Itu nggih. Ada Baik, lagi Pak. Terima pertanyaan? kasih. Oke, sama-sama. Pak, Fitri Rahmawati izin bertanya. Ya, silakan. Semisal nih, kita mempunyai sebuah klinik. Nah, apakah di klinik OP itu kita bisa menjual atau menyediakan seperti kayak alat bantu kursi roda, alat bantu dengar. Nah, itu apa ranahnya orang-orang OP juga, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi alat OP, ini alat OP itu sebenarnya ya bisa juga kursi roda, tongkat itu masuk ke ranah OP karena itu alat kesehatan juga. Jadi kalau teman-teman punya klinik jual kursi roda, truk, walker itu boleh nggak? Ya boleh. Dan ya itu ranah kita, gitu ya. Memproduksi kita boleh nggak? Ya boleh. Lalu apakah nanti di kampus kita mempelajari itu, Pak, membuat itu? Ya bisa saja mempelajari. Namun kalau di Poltekkes, khususnya di prodi kita itu tidak mempelajari. Karena apa? Karena gini. Jadi ortotik prostetik itu ilmu yang sangat luas. Jadi mempelajari prostesis, ortosis, dan alat bantu mobilitas. Jadi truk, walker, kursi roda itu disebut alat bantu mobilitas ya. Nah, terus truk, walker, dan lain sebagainya ini jenisnya banyak. Prostesis jenisnya banyak. Ortosis jenisnya banyak. Dalam waktu 4 tahun harus dibuat sebuah kurikulum di mana kita bisa mempelajari. Gitu kan ya. Nek bisa semuanya. Tapi kalau semua dipelajari, waktunya nggak cukup. Gitu kan ya. Waktunya nggak cukup. Nanti kuliahnya nggak jadi 4 tahun, jadi bisa 10 tahun misalnya. Karena kalau semua dipelajari. Ya udah sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit nanti tidak ahli apapun malah. Gitu kan ya. Nah, kita kan maunya juga ahli. Gitu ya. Lalu gini lagi. Kita pilih mana sih yang kita itu sebagai seorang nanti kalau ada mahasiswa lulus itu mana yang membuat mahasiswa itu nanti kalau kerja itu bermakna bagi rumah sakit. Kalau seorang mahasiswa lulus bisa bikin kursi roda, bikin truk gitu ya. Nah, truk aja dijual sudah banyak, apalagi sudah diproduksi pabrik, gitu kan ya. Kursi roda sudah bikin. Tapi kalau kaki palsu, prostesis, ortosis kan nggak bisa diproduksi massal gitu. Nah, makanya OP bukan hanya di Poltekkes, di dunia juga sudah membuat kurikulum bahwa oke, untuk D3 fokusnya membuat alat-alatnya OP ini. D4 ini. Bahkan ada bukan D3 dan D4 ini ada khusus D1 tentang kursi roda, itu ya ada OP. D1 tentang kursi roda. Mempelajarinya membuat kursi roda. Nanti saat mereka lulus ya mungkin kerja di pabrik kursi roda. Kita D4OP ini ya tidak merencanakan mahasiswa kita lulus kerja di pabrik kursi roda, membuat banyak kursi roda, kursi roda itu tidak. Goal kita orang-orang OP ini bekerja di rumah sakit, ya di layanan kesehatan lah, di pabriknya, gitu kan ya. Nah, makanya kurikulum yang dipilih adalah kurikulum yang lebih diprioritaskan pembuatan alat prostesis untuk anggota gerak bawah. Gitu kan. Karena kalau dipelajari semua ya banyak, gitu ya. Kembali ke pertanyaan lah, apakah kita bisa jual? Ya bisa. Wong membuat aja sebenarnya juga bagiannya oke. Namun karena nggak cukup waktu dalam kurikulum, dipilih nggak membuat lah, hanya pengetahuan. Tapi kalau kita jualan di klinik kita ya sangat diperlukan sekali. Bahkan nanti dokter fizioterapi tanya kita, ini kursi rodanya cocok nggak untuk pasien? Itu tanyanya kita, gitu kan ya.
oh ya ini kursi roda sini kan harusnya agak kecil, gitu kan ya, nggak terlalu lebar kayak gitu, dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi jawabannya boleh, karena ya memang ya bidang OP juga sebenarnya seperti itu. Ya, berarti itu intinya jadi masih di ranah kita ya, Pak? Masih di ranah kita. Kursi roda, korset, walker, itu semua di kita. Tapi banyaknya, jadi OP itu banyak sekali. Gitu ya. Baik, Pak. Kalau OP, ya. Jadi kalau OP itu sebenarnya OP level sarjana ini yang saya katakan, itu mempelajari semua, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kalau di luar negeri, kalau sudah sarjana S2, S3 itu lebih spesifik ya, kayak dokter itu ya. Dokter itu kalau dokter umum itu semua ilmu dipelajari, ini yang sidik-sidik mengenal. Tapi kalau dia sudah spesialis jantung gitu, ya dia belajar cuma jantung tok. Ya berarti makin nggak bisa, ya enggak, ya makin memang spesifik misalnya tentang jantung. Cuman dalam hal jantung dia sangat paham. OP juga sama, OP D4 ini maunya mempelajari semua, tapi ternyata nggak cukup waktu. Nanti kalau mau spesifik ya di S2. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Jadinya jangan lupa dipelajari lagi. Apa namanya? Di buku modulnya sudah ada, bisa dibaca-baca dulu lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak.